Saya ngeliatnya pasangannya justru malah lebih yang setengah hati dibanding Selin. Halo teman-teman Infotemen, kembali lagi bersama saya Putri Batubara. Teman-teman Infotemen, kali ini ada berita pengakuan dari istri Stefan William. Kira-kira Selin pengen ngaku apa ya? Aku sih penasaran. Yuk kita lihat aja. Setelah bermain lewat bermacam-macam judul sinetron di berbagai stasiun TV, kini artis cantik Salin Evangelista berganti profesi. Istri artis Stefan William ini sekarang sangat menikmati profesi barunya sebagai presenter TV. Beberapa program TV sudah dilakoni Selin dalam waktu singkat. Menjadi presenter dan bermain sinetron merupakan dua hal yang berbeda. Apa alasan ibu 4 orang putra ini mau menjadi presenter? Sekarang aku tuh lagi sibuk host di beberapa program, terus untuk sekarang aku lebih main di programming sih daripada sinetron. Kalau dulu kan emang sinetron, ya emang dari kecilnya udah sinetron sampai sekarang. Tapi karena mau mencoba hal baru, mau mempelajari hal baru, jadi ya aku sekarang ke program. Usia istri Stefan William, Salin Evangelista ini masih tergolong muda. Sebelum hubungan wanita kelahiran Roma 2 April 1992 ini dengan Dirli Davsompi, Salin telah mengadopsi seorang putri. Dari hubungannya dengan Dirli Davsompi atau yang lebih populer dipanggil Dirli Idol, Salin dikaruniai satu orang putri bernama Jamie Maguri Clementine Sompi. Dan buah pernikahannya dengan Stefan William, putri pasangan Visantia Nurul dan Mauro Ricci ini mendapat 2 orang putra yang bernama Lucio William dan Edred Cole Lewis Miguel. Mengurus 4 orang anak saat ini menyita waktunya. Namun sebagai seorang profesional di dunia entertainment, Salin menjalaninya dengan sepenuh hati. Meski sibuk dengan berbagai kegiatan di dunia entertainment, cucu Haji Fadli Luran, seorang tokoh penting di Makassar, sangat telaten mengurus keempat buah hatinya. Terbukti dengan hobi memasaknya, Selin selalu membuat makanan-makanan kegemaran putra-putrinya. Walaupun berusia muda, namun pemain sinetron Binar Bening Berlian ini sangat piawai mengurus rumah tangganya. Namun karena menghadapi persoalan yang rumit dalam rumah tangganya dengan Stefan William sejak 2016, kini mereka sedang pisah ranjang. Pekerjaan sebagai pemain sinetron jauh berbeda dengan dunia presenting. Dan semua pekerjaan pasti memiliki tantangan yang berbeda. Apa saja tantangan Selin dalam dunia presenting? Kalau pekerjaan ya sama-sama di bidang entertain, jadi kan ya sama-sama kurang lebihnya sama lah seperti itu. Cuman yang bikin aku lebih menantang lagi dan bikin mempelajari hal baru itu karena hosting itu dan main di program itu kita memainkan menjadi jati diri kita sendiri. Kalau di sinetron kan kita menjadi orang lain, acting gitu kan, menjadi orang lain. Tapi kalau di program itu kan kita menjadi diri kita sendiri. Jadi itu yang buat aku lebih terpacu untuk belajar banyak lagi. Dua profesi yang pernah digelutin ini tentu saja menjadi pengalaman yang berharga bagi Selin. Meski keduanya sama-sama berhubungan dengan dunia acting. Lalu jika diminta untuk memilih profesi apa yang paling nyaman dan disukai Selin? Berikut jawabannya kepada tim Infoteman. Kalau nyaman, ditanya nyaman yang mana, aku mungkin sekarang karena lagi suka hal baru ya, jadi ya lagi suka main di program hosting gitu. Karena kerjanya juga kalau di sinetron kan kita dari pagi sampai pagi gitu kan, sampai tengah malam lah gitu. Terus kalau hosting kan kerja cuma 1-2 jam kelar, ganti lagi, 1-2 jam kelar, ganti lagi, lokasinya ganti, bintang tamunya ganti, lingkungannya juga berbeda gitu, yang kita mainin juga bahannya beda lagi gitu. Jadi ya kayak lebih seru aja gitu. Meski sibuk dengan kegiatannya di beberapa program TV, Salin tetap memberikan perhatian penuh untuk keempat anaknya. Lalu bagaimana tanggapan anak-anaknya dengan karir ibu mereka? Sekarang keluarga ya, terutama anak-anaknya. Kalau anak-anak dulu udah terbiasa dengan aku yang emang kerjanya emang di dunia entertain, jadi seperti ini kerjaan kita ya udah tahu gitu kalau mami kerja ya dari
hari ini sampai hari ini, jam sekian sampai jam sekian gitu kan. Nah jadinya ya udah terbiasa aja sih, karena anak-anak juga punya kesibukan mereka sendiri-sendiri kan. Mereka juga sibuk sama sekolahnya, les-les ini itunya, dan belajar private ini itunya, jadi banyak kesibukan mereka sendiri juga sih. Bisa ya, rasanya sekarang yang aku rasain ya, karena sekarang kerja, harus ngurus anak juga, terus semua harus ngebagi waktu menjadi ibu rumah tangga, menjadi mami buat mereka, buat anak-anak, terus menjadi businesswoman, menjadi artis juga gitu, semua digabung jadi satu gitu. Nah itu ya, tapi aku ngejalaninnya sukacita sih, semuanya aku syukurin, aku senang ngejalaninnya, bahagia, dan aku percaya apapun yang kita jalanin selama kita bahagia, kita akan ngejalaninnya tuh nggak terasa berat, semuanya terasa ringan. Dalam menggeluti profesi dan pekerjaannya sebagai artis, Celine punya kiat-kiat tersendiri terhadap pekerjaannya. Namun hal yang paling mengejutkan adalah Celine lebih religius saat menjelaskan tentang karirnya. Apapun yang bikin karir aku melejit atau jadi banyak job atau apapun itu, aku percaya itu semua adalah takdir Tuhan. Tidak ada sebutir pasir pun di dunia ini yang bergerak tanpa izin Tuhan, dan aku percaya itu. Jadi aku mensyukuri apapun yang terjadi di dalam hidup aku, susah senang, sedih bahagia, banyak job ataupun tidak ada job, itu semua sudah takdir Tuhan. Jadi ya aku menjalani apa yang diberikan kepada aku. Sebagai seorang perempuan, menjaga penampilan dan kecantikan merupakan sebuah keharusan. Begitu juga dengan wanita berdarah campuran Indonesia dan Italia ini. Seringkali netizen mengatakan Celine melakukan operasi plastik, bahkan sampai suntik putih. Ya kalau misalnya merawat ya, aku juga bingung ya, karena banyak orang juga yang bilang katanya aku operasi. Ada juga yang bilang aku suntik putih, ada juga yang bilang ini itu dan segala macam. Tapi itu bukan aku nggak pernah suntik putih, nggak pernah operasi selain sesar juga sih ya. Sesar sih nggak pernah yang lahirin kan. Nah, kalau yang lain-lain sih nggak pernah dioperasi, ya emang udah begini adanya gitu. Bahkan aku lebih suka kulit aku yang tanning. Jadi aku tuh setiap kali datang ke Bali, makanya kalau kalian ada lihat foto-foto aku yang dulu-dulu tuh kulit aku tanning, hitam gitu ya, karena aku suka tanning. Aku suka kulit aku tuh warna hitam. Jadi kalau aku lagi pulang kampung ke Italia atau misalnya aku lagi di Bali, aku tuh nggak pede kalau misalnya kulit aku tuh putih. Kayak lebih pede kalau misalnya kulit aku tanning gitu. Jadi warnanya coklat, golden gitu. Aku lebih suka kayak gitu. Bukan golden retriever, itu manja. Ya itu dia, makanya karena mereka semua bilang ada foto Celine hitam gitu, sekarang putih banget. Aku juga pun nggak ngerti gimana gitu. Tapi kalau aku udah tanning nih, lagi ke Bali gitu, lagi berjemur, aku biasanya berjemur ya. Selama 1 minggu tuh aku berjemur terus, jam 12 sampai jam 3 sore biasanya aku berjemur. Pokoknya pengen terik banget matahari ya kan, biar sampai hitamnya cepet gitu. Tapi nanti kalau misalnya udah balik ke Jakarta, 2 minggu, 3 minggu juga udah balik putih lagi gitu. Jadi nggak ada belang, nggak ada apa, nggak ngerti juga deh. Secara kasat mata tidak ada cacat celah dalam diri wanita cantik ini. Namun seperti layaknya wanita-wanita di dunia ini, selalu ada perasaan yang kurang dalam dirinya. Perasaan tidak sempurna dan insecure juga dialami oleh Celine Evangelista. Ini kalau biru-biru tuh, kalau biru-biru juga cepet banget kelihatannya karena emang begini dasarnya gitu tuh, urat-urat kelihatan juga. Ya karena memang aku keturunannya Itali kan, papaku juga putih banget, emang satu keluarga putih semua. Jadi ya bahkan aku kalau ke Itali pulang kampung misalnya kulit aku putih nih gitu, pasti ditanya ini ya kenapa kok kamu kelihatan ini pucat sekali gitu kan. Mereka yang ada aku dikomplain kalau putih banget. Jadi kalau aku mau ke Itali, sebelum ke Itali ke Bali dulu, kita berjemur, tanning kayak gitu. Bagi Celine, tidak cukup hanya sukses menjadi pemain sinetron dan menjalani karir sebagai presenter. Ternyata Celine juga merambah dunia tarik suara. Nyanyi kan aku udah keluarin beberapa single ya, kemarin udah sempet keluarin single. Terus karena pandemi jadi ya nggak nyanyi lagi gitu. Untuk nyanyi lagi nanti ya mungkin ada kemauan. Ada sih kemauan, cuman belum ada waktunya. Pertama karena masih banyak program juga kan, kerjaannya aja sekarang udah numpuk gitu ya.
Tapi ya nanti kalau misalnya ada kesempatan pasti dijalanin. Mungkin nanti mau ngajak Elea kali ya, karena Elea juga anak aku yang nomor 2 itu dia jago banget nyanyi, padahal nggak pernah dilesin nyanyi, tapi dia jago banget nyanyinya. Aku selalu mensupport dan mendukung apapun yang anak aku inginkan selama dia menjalaninya dengan sangat baik, menjadi orang baik, tidak merugikan orang lain, ya kan. Apapun yang mereka mau jadi apa nantinya, mereka mau gimana, aku pasti senang. Apapun yang membuat mereka senang, aku senang. Dalam kesempatan berbeda, tim Infoteman mewawancarai seorang motivator fortune teller, Madam Ara. Madam Ara sosok yang menjadi top 6 International Physique Challenge Session 11 di Ukraina. Madam Ara mengupas tuntas tentang karakter Celine Evangelista berdasarkan tanda tangan dan tulisan Celine. Dia itu tipikal yang tertutup, tipikal yang nggak gampang untuk percaya sama orang, untuk terbuka sama orang. Jadi bisa diamati bentukan lakukannya itu ada 2 dan tinggi, lebih tinggi dibanding garis-garis yang lain. Biasanya kan ada bisa beberapa kali lakukan tapi di bawah gitu ya, di atas. Sementara dia dominan. Jadi maksudnya gimana? Dia tipikal yang punya karakter kuat untuk melakukan apa-apa sendiri, nggak gampang percaya sama orang. Dia cukup mandiri, cukup tegas. Nah, dari tulisan tangan itu kelihatan kata-katanya di awal itu selalu huruf besar. Perhatiin. Itu juga menandakan kalau dia itu cukup mandiri, cukup dominan. Jadi bisa yang lebih dewasa dibanding usianya. Dia juga yang mengambil tanggung jawab yang sebenarnya bisa jadi gini, kalau kita flashback ke belakang, bisa jadi di saat usianya masih anak-anak atau ABG, dia juga pemikirannya juga udah cukup dewasa gitu. Dia berperan atau mengambil peran orang yang jauh lebih dewasa gitu. Meskipun balik lagi ini ada yang ke bawah itu dia garisnya tuh gitu ya, ngambilnya ke kiri dan patah, itu lebih ke beberapa hal yang dia sudah jalani. Itu ada juga yang bikin dia ngerasa banyak regretnya gitu. Maksudnya regret di sini tuh, aduh kenapa gini ya, nah itu hal-hal itu yang mempengaruhi dia juga gitu ke depannya. Jadi banyak hal yang dia nggak bisa yang udahlah ya biarin aja gitu. Gini, ada beberapa yang saya melihatnya dia itu tadi sebenarnya susah percaya, tapi kalau sudah percaya bisa percaya banget. Nah, orang-orang yang dia percaya itu memanfaatkan kepercayaannya dia untuk tujuan mereka sebenarnya gitu. Jadi itu juga yang makanya tadi perlu lebih dia ikutin feeling aja. Sebenarnya feelingnya dia tuh cukup kuat kok, cukup tajam. Sebenarnya dia masih bisa tetap ngejalanin dengan pasangannya sekarang. Hanya memang kan tadi ya, memang di sini tuh saya ngelihatnya pasangannya justru malah lebih yang setengah hati dibanding Celine. Kalau dibilang ini yang mana, saya ngelihatnya masih yang Celine yang lebih kuat untuk fighting gitu. Jadi itu sih yang jadi lebih berat ke dia. Kenapa? Karena jadi pikirannya bercabang. Mereka berdua bisa benar-benar diskusi dari hati ke hati supaya cari win-win solution gitu, nggak gantung seperti sekarang. Kenapa? Karena kalau kondisinya seperti sekarang itu bikin Celine belum bisa fokus 100% dengan pekerjaannya. Padahal sebenarnya dia bisa lebih berkembang lagi. Melihat dari tulisan tangannya tadi, yang saya lihat dia keras gitu ya, dia mandiri, tapi dia juga ada feminimnya. Saya melihatnya dia bisa memerankan ibu yang bisa dekat sama anak-anaknya, bisa yang lebih luas. Meskipun untuk beberapa hal dia keras di sini tuh kayak untuk disiplin dan sebagainya tuh dia bisa yang keras, bisa yang nggak lembek gitu, dia bisa keras. Tapi untuk kedekatannya atau untuk ininya tuh secara batin dia bisa yang ngobrol kayak temen, bisa yang nggak ada jarak antara dia sama anaknya.
Kalau dari tanggal lahir, dari tadi juga tulisannya Celine tanda tangan, saya ngelihatnya lebih dominan Celine dibanding suami. Jadi kalau Celine itu maunya lebih yang tek dan jelas gitu ya, sementara kalau suaminya itu cenderung ya udah ntar aja deh gitu, ntar deh gitu. Jadi nggak yang langsung nggak langsung mau nyelesain masalah saat itu gitu. Jadi lebih ke ngebiarin masalah. Kalau saya ngelihatnya masalah mereka bukan soal karena Celine dominan sih, tapi karena masalah kepercayaan. Yang tadi, Celine itu tipikal yang nggak mudah percaya, tapi kalau udah percaya dia bisa yang percaya banget. Jadi saat di kepercayaannya dia salah gunakan gitu ya, kepercayaan dia tidak dilakukan gitu istilahnya, itu yang bikin dia jadinya gitu. Apalagi kalau misalnya kesalahannya berkali-kali. Sekian infotainment kali ini, saya Putri Batubara. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Buat teman-teman, ikuti terus berita up to date dari Dapur Infotainment ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Well, see you on the next video.